Sebagai langkah awal, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sampai hari ini, sampai saat ini, sampai waktu ini. Kita tanpa kurang suatu apapun, kita bisa menuju masjid ini dengan nikmat Allah dan rahmat Allah itu dalam rangka taqarrub ila Allah, dalam rangka berubudiyah kepada Allah, dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban umat beragama Islam, pada khususnya kaum laki-laki yang telah baligh dan berakal, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Insya-Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat dan salam juga kita tujukan kepada arwah junjungan kita, yaitu seorang manusia mulia, manusia agung pilihan Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesempurnaan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para tamu Allah, jemaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai langkah awal sebelumnya khatib mau berwasiat untuk kita semua. Yang terutama sekali adalah untuk khatib sendiri, dengan wasiat mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, dan kita laksanakan dan kita kerjakan amal-amal soleh sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada hari ini, yaitu tepat tanggal 11 Agustus 2023 Masehi, pada hari ini kami selaku khatib pada hari ini akan mengangkat judul khutbah kita atau tema khutbah kita pada siang ini adalah dengan dalam keadaan mencari rezeki, jangan sampai lupa kepada yang memberi rezeki. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang manusia di akhir zaman ini memang banyak bertolak belakang dengan perkataan-perkataan ulama atau wasiat-wasiat ulama kepada kita bersama, atau berupa nasihat dari ulama-ulama kita, dimulai dari semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ulama-ulama yang terdekat kepada kita. Pesan demi pesan mereka sampaikan, amanah demi amanah mereka sampaikan kepada kita, ya, bahwa di dalam berusaha mencari rezeki, mencari nafkah, mencari rezeki di atas dunia ini, dan janganlah sampai kalian lupa kepada orang yang memberi rezeki. Tetapi di akhir zaman ini sangat banyak yang terjadi, ya, saking sibuknya fokusnya mencari rezeki sehingga mereka tidak ingat lagi siapa itu yang memberi rezeki dan siapa itu yang punya rezeki. Maka oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia hanya sementara, ya, akhirat itulah yang selama-lamanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 26 yang telah khatib bacakan dari awal khutbah tadi ini, semoga kita bisa mengambil iktibar dari pesan singkat Allah ini melalui Al-Quran. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kata Allah, ya, Allah yang telah melampangkan rezeki, yang memberi rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menutup rezeki dan menyangkalnya rezeki dan menghentikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi sayangnya kata Allah, wa farihu bil hayatid dunya, mereka lengah kata Allah, mereka bersenang-senang, mereka bersukaria, mereka bergembira di atas dunia, ketika di dunia ini kata Allah, wa mal hayatud dunya, padahal dunia itu hanya sebentar, sedikit, kebahagiaan dunia itu cuma sedikit, fil akhirati illa mata'un, dibandingkan dengan kebahagiaan akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas sekali dalam potongan ayat ini Allah menyampaikan rezeki, ya,
bukan tergantung betapa besar otot kita ternyata. Rezeki yang kita kejar banting tulang peras keringat, ya, kepala ke bawah, kaki ke atas kita. Kadangkala belum bangun hewan kita sudah turun ke bumi. Ternyata rezeki bukan kita yang ngatur. Bukan karena kita hebatnya berusaha, karena rajinnya kita berusaha. Ternyata Allah memberikan rezeki sesuai yang Allah kehendaki, dan membenti dan menghentikan rezeki dan menyetop rezeki itu pun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita. Tetapi kenapa manusia keliru? Banyak yang keliru. Katanya kalau dia malas-malasan tidak mau bekerja berarti rezekinya putus. Berarti kalau dia rajin kerja dari pagi sampai sore setiap harinya, dia beranggapan bahwa rezekinya akan banyak. Disinilah kekeliruannya manusia di akhir zaman, sehingga mereka itu menganggap rezeki itu tergantung kepada usaha mereka. Padahal tidak, jemaah. Dalam hal ini Al-Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, kata beliau, alimtu anna rizqi la ya'khuzu ghairi fatsma'anna qalbi. Kata Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, rezeki tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Maka oleh karena itu, kata Hasan Al-Basri, hati saya akan menjadi tenang. Ini apa maksudnya? Orang yang menganggap betul-betul rezeki itu betul dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tergantung sebagaimana besar ototnya, sebagaimana kuatnya dia berusaha, ya, mereka itu akan tenang hatinya. Kenapa? Karena rezeki itu bukanlah tergantung kepada usaha mereka, tetapi rezeki diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikata Hasan Al-Basri tadi, hatinya tenang karena beliau menyatakan, berprinsip bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertukar. Bukan sama dengan sandal jepit, jemaah. Sekarang ini kan orang takut ketukar, takut rezekinya diambil orang, ya, biar mereka enggak ke masjid, enggak lah, enggak solat, enggak lah, enggak puasa, enggak lah, yang penting kerja. Kenapa? Katanya takut rezekinya diambil orang, takut rezekinya ketukar. Jangankan diambil orang, ketukar aja enggak. Ketukar aja enggak. Ini Hasan Al-Basri mengatakan, tidak akan pernah tertukar, enggak sama dengan sandal jepit. Kalau sandal jepit memang mudah ketukarnya, ya. Kadang-kala berangkat ke masjid dibawanya sandal jelek, pulangnya sandal bagus. Itu lain ceritanya. Itu bisa ketukar sandal jepit, tapi nomor rezeki tidak ada. Jangankan diambil orang, jamaah, ketukar aja enggak. Setelah itu dilanjutkan dengan Hasan Al-Basri, ma huwa laka saufa yajiduka. Kalau memang itu sudah menjadi milikmu, kata beliau, maka dia akan mencarimu. Jangan risau, jamaah, jangan takut, ya. Karena solat takut miskin, salah. Karena Jumat takut miskin, takut enggak ada rezeki, salah besar. Ternyata kata Hasan Al-Basri, kalau memang itu rezeki sudah milik kita, dia yang akan mencari kita, bukan kita. Dia yang mencari kita. Setelah itu seorang Syekh Mutawalli As-Sa'arawi, beliau berkata lagi, kata beliau, anta la ta'lamu unwa rizqa. Sehebat apapun kita, kata Syekh As-Sa'arawi ini, jemaah, sehebat apapun kita, S1, S2, S3, profesor, kata Syekh As-Sa'arawi ini, kata beliau, kamu tidak akan pernah tahu di mana itu rezekimu. Tidak akan pernah tahu. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita. Beliau mengatakan, anta la ta'lamu unwa rizqa. Kamu tidak akan pernah tahu di mana itu rezekimu tempatnya. Tidak akan pernah tahu. Sebaliknya, kata beliau, wa rizqu ya'lamu unwana. Tetapi rezekimu, ketahui ini, kata beliau, rezekimu tahu dimanapun kamu berada. Ya, dimanapun tempatmu, di kota, di desa,
ya, dimanapun tempatmu berada, kata beliau, yang rezekimu pasti tahu dimanapun kamu berada. Berarti apa artinya? Yang kita melaksanakan banting tulang peras keringat itu, banting tulang peras keringat, kaki ke atas kepala ke bawah, mengejar rezeki, mencari rezeki, ternyata tidak ada satupun manusia diberi oleh Allah kekuasaan mengetahui rezekinya itu hari itu di mana jatuhnya, di mana adanya. Tetapi sebaliknya kata saya tadi, kata beliau, yang rezeki itu pasti tahu dimanapun kamu menyuruh, walaupun dalam peti, ya, kemanapun kamu berada, yang rezeki pasti tahu dimanapun tempatmu. Jadi jangan risau, jangan ragu kita, jangan kita mengenyampingkan Allah, melupakan Allah demi mencari rezeki, melupakan Allah demi mengejar rezeki. Kita abaikan Allah, padahal yang punya rezeki Allah, yang memberi rezeki Allah. Bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, tetapi satu-satunya yang memiliki rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang Allah abaikan kita jamaah. Jangan kita minder, jangan kita risau. Walaupun kita enggak punya pekerjaan semacam orang, PNS tidak, guru tidak, pegawai tidak, kerja kantoran tidak, jangan risau. Sebab Allah telah mengatakan kepada kita dalam surat Hud ayat ke-6. Kata Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun, kata Allah, makhluk yang melata, yang bergerak di dunia ini, yang bernapas, yang bernyawa, itu semuanya sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Kenapa kita risau? Tetapi syaratnya apa? Syaratnya ingat kepada orang yang memberi rezeki. Kenapa Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, kata beliau, waspadalah kalian kepada dua sifat manusia. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, adalah manusia yang diperbudak oleh nafsu mereka. Yang kedua, yang disetel, yang dipromotori oleh dunia, yang mengejar dunia mereka atau mengejar harta. Waspada dari sifat yang dua ini. Kenapa? Kalau mereka sudah dikendalikan oleh nafsu, ya, maka mereka akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hidup di dunia ini cuma 3 jemaah, enggak lebih dari itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Cuma 3 tugas kita. Ingatlah kepada orang yang memberi rezeki, jangan lupa. Berusaha boleh, tetapi bukan mengejar rezeki. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja boleh, tetapi jangan lupa kepada orang yang memberi kita rezeki. Ingat kepada Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai sesuatu yang kita miliki melupakan kita kepada Allah. Jangan sampai sesuatu yang kita miliki sehingga kita tidak ingat lagi kepada orang yang memberi kita rezeki setiap saat dan setiap waktu. Banyak yang keliru jamaah. Dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum wa aduwwun lakum fahzaruhum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, hartamu, anakmu, istrimu, ya, sebagian akan menjadi musuh bagimu. Fa'zaruhum, berhati-hatilah. Karena mengurus istri, saking cintanya kepada istri sehingga lupa kepada Allah. Solat tidak mau lagi, ke masjid tidak mau lagi, tidak mau satu pun, karena saking cintanya kepada istri. Begitu juga kepada anak, saking cintanya kepada anak sehingga mereka tidak mengingat Allah sama sekali, jauh dari Allah. Kata Allah, fahzaruhum, ingat, berhati-hati kamu, anak dan istrimu dan hartamu sebagiannya nanti akan menjadi musuh bagimu. Jangan kita menganggap kawan semua jemaah, tapi kata Allah akan menjadi musuh sebagian bagimu. Hati-hati, ya, karena mengurus rumah tangga kita lupa kepada Allah, tidak ingat lagi kepada Allah. Yang penting banyak rezeki, yang penting dapat bangun rumah bagus,
beli motor, beli mobil dan lain sebagainya, sehingga kita lupa kepada Allah, maka inilah orang yang celaka. Anak dan istrinya akan menjadi musuh sebagian bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa belajar dari ayat yang Allah sampaikan kepada kita. Dunia rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya pun sudah diatur oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui berapa rezekinya untuk hari ini dan di mana tempatnya. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Terus hutang apa kita? Hutang kita siapa? Apalagi hutang kita adalah inna a'tayna kal kausor. Nikmat yang banyak Allah berikan adalah inna a'tayna kal kausor fasholli li rabbika. Dirikan solat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau rezeki kita berkah, maka ingatlah kepada orang yang memberi rezeki. Rezeki yang berkah bukan banyaknya jemaah, bukan nominalnya, bukan sekian-sekiannya, tetapi rezeki yang berkah adalah didapatkan dengan bersyukur kepada Allah, yang diridhoi rezekinya oleh Allah. Walaupun itu sedikit, tetapi diridhoi oleh Allah, maka itulah rezeki yang bermanfaat, yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis Nabi atau pesan dari Hasan Al-Basri tadi ya kepada kita semua. Kata Hasan Al-Basri tadi, kata beliau adalah rezeki bukanlah tergantung kepada betapa besar otot kita dan betapa kuat tenaga kita dan kemauan hati kita untuk berusaha, tetapi adalah tergantung bagaimana Allah memberikan kita kepada setiap harinya. Sekian-sekiannya adalah itu hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada kita. Supaya rezeki Allah berikan itu bermanfaat bagi kita, maka kita tingkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat kepada orang yang memberi kita, menjaga kita, yang mengontrol kita, yang